Maka yang paling aman sebenarnya ketika kita mengadakan perlombaan, selain nanti kita bicara tentang konten lomba apa yang kita perlombakan, itu penting untuk membicarakan apa atau dari mana asal hadiah yang akan kita berikan. Mamanya juga contoh lomba adzan mamanya, itu bagus banget gitu. Hanya saja nanti ketika bicara tentang dari mana hadiahnya, oh ini iuran murni dari peserta lomba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita pada video kali ini akan berbincang tentang hukum melakukan lomba tahfidzul Quran ya, atau lomba adzan, atau lomba baca Quran dan lain-lain. Itu secara syariat dibolehkan atau tidak, ditinjau dari sisi akadnya. Sebagaimana video sebelumnya teman-teman sekalian, bahwa secara prinsip itu yang kalau adanya perlombaan-perlombaan itu yang perlu kita lihat terlebih dahulu adalah akad atau transaksinya itu apa gitu, dan dari mana sumber hadiah yang akan kita berikan kepada pemenang. Nah, kalau hadiah yang kita berikan kepada pemenang, namanya kita adakan lomba tahfidzul Quran atau lomba menghafal Al-Quran, ada 5 peserta yang ikut dalam lomba tersebut. Namun kalau setiap peserta dimintai iuran, baik yang membayarkan peserta itu maupun yang membayarkan walinya atau yang membayarkan saudaranya, tapi kalau di atas namakan peserta, kemudian setelah semua peserta menyelesaikan lombanya, kemudian dibagikan hadiah, dan hadiah itu murni dari hasil pengumpulan uang pendaftaran lah, uang administrasi lah, maka lomba tersebut walaupun namanya adalah lomba tahfidzul Quran, tetap dia dihukumi sebagai lomba yang haram. Haramnya karena itu bagian dari perbuatan judi atau karakter dari perbuatan judi, atau dalam bahasa fikih sering juga disebut dengan istilah al-qimar atau juga disebut dengan al-maisir gitu. Makanya kalau nanti kita membuat lomba-lomba yang nuansanya agamis atau nuansanya religi, kita lihat dulu bagaimana cara mendapatkan hadiah yang akan dibagikan kepada peserta. Ini kan penting juga gitu. Maka yang paling aman sebenarnya ketika kita mengadakan perlombaan, selain nanti kita bicara tentang konten lomba apa yang kita perlombakan, itu penting untuk membicarakan apa atau dari mana asal hadiah yang akan kita berikan. Mamanya juga contoh lomba adzan mamanya, itu bagus banget gitu. Hanya saja nanti ketika bicara tentang dari mana hadiahnya, oh ini iuran murni dari peserta lomba, maka nanti lomba yang seperti itu bisa kita hukumi sebagai lomba yang haram. Maka tadi yang paling aman adalah hadiah diperoleh dari orang lain yang bukan sebagai peserta lomba. Namanya ada 5 orang yang lomba, kemudian lomba itu diselenggarakan oleh sekolahan, kemudian lomba itu hadiahnya diperoleh dari kepala sekolah, atau lomba itu diperoleh dari donatur lain gitu. Itu insya Allah akan dinilai sebagai lomba yang halal karena dia tidak menyelisihi kaidah transaksi dalam Islam dan hilang dari unsur keharaman atau hilang dari unsur qimar atau perjudian atau gambling tadi itu. Nah, yang kedua, kalau ternyata lomba ini memang kita maksudkan untuk menguji kemampuan, kompetensi siswa mamanya. Kita adakan lomba antara siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian setelah lomba itu diikuti oleh 2 orang, masing-masing orang itu ternyata membayar uang administrasi, maka nanti kita untuk menghilangkan nilai keharamannya mesti ada 1 orang tambahan yang dia tidak membayar iuran apapun. Itu mamanya tadi kalau 2 orang ini yang iuran, maka dia harus memasukkan 1 orang lagi yang tidak ikut iuran, maka jadinya peserta lombanya 3, yang membayar hanya 2. Nah, 1 orang inilah yang kemudian disebut sebagai muhalil atau orang yang menjadi penengah antara 2 peserta yang saling membayar administrasi, kemudian 1 orang ini tidak ikut membayar administrasi. Lah, 1 orang inilah dalam ilmu fikih disebut sebagai muhalil atau orang yang menghalalkan 2 transaksi
orang tersebut yang salah. Atau yang ketiga kemungkinannya, lomba tahfidz, lomba adzan tadi itu bisa menjadi halal apabila diberikan hadiah itu oleh salah satu peserta saja. Mamanya nih, ada 2 peserta lomba adzan atau lomba tahfidzul Quran. Nah, salah satunya ini mengatakan kalau menang saya sudah menyiapkan dana 1 juta. Kalau kamu yang menang, uang 1 juta ini kamu ambil. Kalau kamu kalah, maka uang 1 juta ini nggak jadi saya berikan. Tapi ini hanya 1 orang saja yang menjadi donatur atas hadiah lomba yang akan diberikan. Nah, itu tadi model 2 lomba, baik tahfidzul Quran, baik adzan dan lain-lain, asalkan uang yang diberikan, hadiah yang diberikan nanti itu bukan dari iuran atau bukan dari pendaftaran dan bukan dari peserta, maka uang tersebut atau hadiah tersebut dihukumi sebagai hadiah yang halal insyaallah. Baik, demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.